Baik, sebelum pelajaran hari ini dimulai, apakah bisa mencatat kelas bisa disimpan? Maka isi akan Zaki, Ahmad Farid, Ahmad Rehan, Aldiansyah, Indah Novitasari, Vira Rostiana, Dina Alicia. Baik, terus dimulai. Kemarin kan kita sudah belajar lan ya. Jadi masih ada yang ingat apa itu lan? Ya, jadi ada yang tahu singkatan dari lan? Dari lan? Apa singkatan dari lan? Ya, kemarin kan kita sudah belajar tentang lan ya, tentang area kelompok, di mana lan itu hanya tujuan dari yang kecil, nilai ini. Sekarang kita akan belajar tentang virtual lan, di mana virtual lan itu bisa menghubungkan dua lab. Nah, sebelum itu, tujuan dari pembelajaran hari ini, kalian akan mengetahui konsep bagaimana dari lan. Kalian akan mengetahui apa pengertiannya dari lan, apa cara kerjanya lan, jenis apa saja lan. Nah, maka mau tanya, misalnya nih, ini kan ada lab A ya, nah, terus ada lab B. Itu gimana caranya lab A sama lab B itu bisa? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya lab A sama lab B itu kan beda bentuk, terus kenapa bisa saling berbeda? Ada yang tahu? Iya. Nah, jadi habis ini kita akan mempelajari apa dan gimana pertanyaan kakak barusan, gimana sih caranya lab A sama lab B yang beda ruangan itu bisa? Nah, itu dengan cara mengkonfigurasi WAN dengan menggunakan jaringan WAN. Kenapa sih kita harus belajar WAN? Kalau misalnya kalian sudah memahami WAN, bagaimana cara mengatur dan menyesuaikan jaringan WAN, nah, kalian bisa melakukan di sekolah atau ataupun di rumah. Dan pengetahuan itu sangat berguna bagi kalian. Kalau misalnya kalian nanti lulus dari sini, kalian bekerja di pemasangan jaringan WiFi, setidaknya kalian sudah mengetahui dasar-dasar dari jaringan IT-nya, jaringan jaringannya. Dan juga jika kalian di rumahnya ada WiFi nih, kalian bisa juga menjaga keamanan datanya, juga menjaga jaringan itu lebih secure. Baik, langsung saja kita akan membahas apa itu sih virtual WAN, apa itu WAN. Anda bisa bacakan apa yang jadi WAN? Jadi kira adalah pengumuman
melanggar amanah. Jadi kalau misalnya kalian, nanti kita ulangi. Yang pertama adalah melanggar keamanan. Bagian film itu hanya terhubung ke film-film yang masuk ke lab. Maka kalian membagi lab ini, lab A sama lab B. Dan lab A ini kalian kasih jelas 10. Dan lab B kalian kasih jelas 20. Dan dapat berkomunikasi hanya 90 saja. 90, 90. Oke, Pak. Dan yang kedua ada efisiensi biaya. Kalau kalian misalnya membutuhkan dua lab ini hanya membutuhkan dua switch untuk membutuhkan dua lab. Satu switch lab A, satu switch lab B. Ada yang tahu switch kan? Switch biasanya yang ada di lab sini yang banyak kabel-kabelnya itu. Nah, itu namanya switch. Nah, ini adalah bidang komunikasi dengan jaringan. Kalau misalnya kalian mau membagi lab A dikasih bilang 20, yang A dan B dikasih bilang 10. Tadi kan dari A kan bilang 10 nih, terus B itu bilang 20. Jadi kalau misalnya kalian mau menukar tiga, bisa mengatur dengan atau konfigurasi ulang untuk mengetik bilang 10 dan 20. Yang keempat adalah peningkatan kerja. Tidak seperti yang ada tadi, hanya bisa berkomunikasi satu yang kelima adalah sederhana administrasi. Kalau bukan data lainnya, kalau kalian menggabungkan atau data sama bisa saling hubung atau saling kirim, nah itu kan biasanya bentrok. Selain itu semakin besar data sama itu adalah sederhana. Kalau misalnya kalian kirim data ke lebih, ada yang lain juga kirim, nah itu kan kayak lebih pasti data. Jadi lebih efisiennya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis plan. Yang pertama adalah plan default, yang kedua adalah plan data, yang ketiga adalah plan suara. Ada yang tahu plan default? Tidak ada. Nah, kalau plan default itu adalah plan bawaan dari Swiss. Contohnya kalian misalnya mau beli HP nih, HP baru. Ini kan sebenarnya dari langsung dari HP-nya itu. Belum kalian setting ukuran kursinya, ukuran cara pembarunya. Jadi kalau beli HP kan langsung biasa saja kan dari pemasaran awal dari HP. Kalau kalian sudah berkonfigurasi atau kalian juga, nah itu kan bisa konfigurasikan. Kalau yang dipakai itu adalah bilang bawaan. Jadi biasanya bilang bawaannya itu bilang satu. Jadi bisa digunakan. Misalnya adalah bilang data, nanti ada membagi jaringan yang lebih kecil, membagi beberapa jaringan. Yang itu bilang tadi itu pas A dan B, bilang 10 dan 20. Jadi masing-masing itu berbeda. Tidak bisa mencampur atau tidak bisa menggabung. Selanjutnya adalah bilang suara. Ada yang tahu bilang suara? Bilang voice. Kalau tahu bilang suara itu adalah bilang yang bisa mengatur lalu lintas. Contohnya, kalian misalnya mau menghubungi temannya, apabila padanya nih. Istilah bilang suara itu cuma lancar. Kalau biasanya kan kayak ada yang jaringan tidak stabil, ada suaranya kayak robot. Gunanya bilang itu untuk memperlancar lalu lintas, untuk memperlancar kalian berkomunikasi. Habis itu mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, bisa bacakan kata baru jadwal.
membagi proses dengan membagi beberapa zona. Seperti yang dijelaskan tadi, kalian bisa mempunyai suatu jaringan yang besar. Kalian menggunakan plan, kalian harus membagi beberapa jaringan, beberapa plan, beberapa kelompok jaringan kecil. Nah, itu cara kerjanya kuat. Selanjutnya adalah static line dan dynamic line. Itu adalah berdasarkan strategi. Ada yang tahu static. Bisa itu bisa dibilang dynamic. Kalau misalnya kalian di sepeda, ada matic, geng gitu kan. Nah, kalau itu yang matic itu yang geng. Kalau yang static itu semacam kayak gigi-gigi aja. Kalau begini, bisa tuh. Nah, untuk static bilang ini kan ada poli. Kalau kalian dengan membuat dengan kilang 10 sama dengan 20, kalian masukkan kabel ke port pertama itu kalian setik dengan 10. Port kedua kalian setik dengan 20. Nah, kekurangannya dari static itu kalau misalnya kalian mau membahas lokasi A dan A ini kan setik 10 nih. Lokasi lab B itu kilang 20. Kalian mau ubah kilang 20 mau ditaruh di kilang 1. Kalian harus mencoba ulang kabelnya memindah ulang. Bedanya kalau dinamik misalkan tidak buka atau memasukkan mengeluarkan kabel-kabelnya secara otomatis. Kalian kemudian melihat yang itu ada di tab 1 dan 20 ada di tab 2 secara otomatis. Ini tidak usah membongkar pasang perangkatnya lagi. Di sini ada yang ditanyakan. Selanjutnya adalah pilihan berdasarkan itu. Pertama ada pilihan kode akses, yang kedua adalah pilihan mendekat. Pilihan kode akses itu pilihan yang dapat akses dengan satu dan tiga. Yang dijelaskan. Pilihan akses hanya bisa diakses dengan pilihan 10. Pilihan 10 bisa diakses dengan 10 saja. Dan 20 hanya diakses dengan 20 saja. Nah, itu namanya pilihan kode akses. Terus juga dapat ada dari bilang 1 ada bilang 10 ada bilang 20, sedangkan yang dua ada bilang 1 bilang 10 bilang 20. Jadi campur yang satu ada bilang 10 bilang 20, yang kedua ada bilang 10 bilang 20. Nah itu gimana cara kita harus coba bahwa itu beda lokasi. Nah itu fungsinya model K. Satu nilai yang sama walaupun berbeda tempat. Kalau ini yang 10, dan di sini tuh yang 20. Terus di lab belakang lab B itu ada yang 10. Nah, kalian juga bisa berkomunikasi dengan yang 10 yang ada di lab B. Sebaliknya, yang 20 bisa juga berkomunikasi dengan yang 20 yang ada di lab B. Walaupun beda lokasi, itu bisa berkomunikasi dengan menggunakan model trap. Model trap itu cara kerjanya kan setiap kelas itu ada switch. Web A ada switch 1, DB ada switch 1. Nah itu masing-masing switch 1 itu namanya trap. Jadi mungkin data dari switch 1 melewati switch 2, switch 2 melewati switch 1. Terus ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjut. Buat memakan dilanjut, kalian bisa menonton belajar. Tidak ada singkatan dari virtual dan network. Tapi apa sih sebenarnya virtual itu? Dibilang pilihan adalah jaringan
terhubung dan terus terlepas dari lokasi fisiknya. Jadi meskipun perangkat-perangkat ini tersebar di tempat yang berbeda, selanjutnya nanti akan kita buat videonya bagaimana mengidentifikasi atau konfigurasi. Kalau nggak ada, itu akan memberikan APD kepada kalian yang sudah kalian pahami sudah besar. Sudah selesai semuanya? Kalau selesai bisa ditungguin ya. Ada yang mau diinfokan tentang materi kali ini? Mengenai apa itu hitungan? Kita sudah belajar ya itu apa. Mungkin ada yang mau hitungan? Hitungan total area kos adalah bikin aku simpulan dari nilai. Nah, di mana pilihan itu menghubungkan dua hitungan yang berbeda. Nah, intinya suasana dari tadi yang kita pelajari itu berbagai yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim.